Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Sebelum rapat paripurna dimulai, perkenankan kami menyampaikan laporan kepada yang terhormat pimpinan rapat paripurna sebagai berikut. Kehadiran anggota Dewan. Dari 50 anggota Dewan yang telah hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir berjumlah 39 orang dan yang belum hadir berjumlah 11 orang. Agenda rapat paripurna. Laporan pansus pembahasan ranperda tentang penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan sekaligus pengambilan keputusan. Yang memimpin rapat paripurna, Wakil Ketua 1 DPRD, Bapak Haji Aweng Kurniawan. Demikian laporan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan lagu Batamku. Hadirin dimohon berdiri. Menjunjung langit, sinar mentari damaikan hati ini. Berikan sumbangsi untuk pertiwi di bawah melayu payung negeri. Tak pernah berhenti kita berdekat, tak pernah lelah kita berkasih. Giat mencipta, teguh berkarya, bersama tegakkan pilar industri. Angkatlah untuk maju bersama, menggapai cita yang mulia.
lelah kita berkasih, giat mencipta, teguh berkarya, bersama tegakkan pilar industri. Ayunkan langkahmu untuk maju bersamanya, menggapai akhirat yang mulia. Dengan tangan berkaryalah demi Batang tercinta, jayalah selalu Batang kotaku. Ayunkan langkahmu untuk maju bersamanya, menggapai akhirat yang mulia. Berkaryalah demi Batang tercinta. Cintanya jayalah selalu Batang kotaku. Hadirin disilakan duduk kembali. Berapa? 39. Izin oleh ketua. Oh, izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang terhormat Wali Kota Batam dan Wakil Wali Kota Batam, sekaligus Kepala BP Batam dan Wakil Kepala BP Batam, beserta jajaran pemerintah Kota Batam dan BP Batam. Yang terhormat anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Batam atau yang mewakilinya. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPR Kota Batam. Yang terhormat pimpinan instansi Pertikali Kota Batam. Yang terhormat Ketua Lembaga Adat Melayu, pimpinan asosiasi, para undangan, rekan-rekan pers dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah mencurahkan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat kembali hadir dan mengikuti rapat paripurna dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan ini, perkenankan saya atas nama pimpinan beserta seluruh anggota DPRD Kota Batam menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas berkenan Bapak, Ibu, dan Saudara memenuhi undangan kami dalam rangka mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Batam. Berdasarkan ketentuan pasal 97 ayat 1 huruf B, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang mengatur bahwa rapat paripurna dinyatakan sah apabila dihadiri secara fisik oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan. Adapun jumlah kehadiran anggota Dewan sebagaimana telah dilaporkan oleh Sekretaris Dewan, dari 50 orang anggota Dewan yang telah hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir berjumlah 39 orang. Dengan demikian, rapat paripurna ini telah memenuhi quorum dan dapat dilaksanakan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seraya memohon petunjuk dan bimbingannya, pada hari ini Rabu, tanggal 24 Juni 2026 tepat pukul
11:19 waktu Indonesia Barat, rapat paripurna ke-6 masa persidangan 3 tahun sidang 2026 saya buka secara resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang Dewan yang saya hormati, hadirin dan undangan yang berbahagia. Agenda rapat paripurna hari ini yaitu laporan Pansus Pembahasan dan Perda tentang penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan sekaligus pengambilan keputusan. Berdasarkan keputusan pimpinan DPR Kota Batam nomor 007 tahun 2026 tentang agenda bulan Juni 2026, pada hari ini dijadwalkan laporan Pansus Pembahasan dan Perda tentang penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan sekaligus pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil rapat konsultasi, disampaikan bahwa Pansus telah rampung membahas materi dan substansi Ranperda. Namun demikian, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah pasal 88 dan 89 bahwa sebelum disetujui oleh pemerintah daerah dengan DPRD, rancangan peraturan daerah harus melalui mekanisme fasilitas oleh gubernur. Dan kini Ranperda tentang penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan telah memperoleh hasil fasilitasi dengan disampaikannya surat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau nomor B/2.2.2.81-B Hukum Strip Set /2026 tanggal 21 Juni 2026 perihal hasil fasilitas rancangan peraturan daerah Kota Batam tentang penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan yang mana Ranperda telah dibahas secara yuridis, formil dan material serta telah melalui proses penyempurnaan substansi dan materi sehingga tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan di atasnya dan Ranperda siap untuk disahkan. Selanjutnya, untuk efisien waktu kami persilakan para pimpinan dan atau juru bicara Pansus, kami persilakan untuk menyampaikan laporannya. Siapa nama? Bismillahirrahmanirrahim. Laporan Panitia Khusus tentang penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan disampaikan pada rapat paripurna DPRD Kota Batam Senin 24 Juni 2026. Yang kami hormati pimpinan DPRD Kota Batam, anggota DPRD Kota Batam, Wali Kota Batam sekaligus ex officio Kepala BP Batam, Wakil Wali Kota Batam sekaligus ex officio Wakil Kepala BP Batam, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Batam, pimpinan instansi vertikal Kota Batam, Sekretaris Daerah, para asisten, dan Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kota Batam, Ketua Lembaga Adat Melayu, pimpinan perguruan tinggi, tokoh masyarakat, LSM, dan para undangan, rekan-rekan media, serta hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin sidang paripurna yang berbahagia, mengawali laporan hasil kerja Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan ini, marilah terlebih dahulu kita memanjatkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tuhan Yang Maha Esa, berkat perlindungan dan petunjuk-Nya, kita senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat menghadiri undangan paripurna pada hari ini. Kemudian dari mimbar yang terhormat ini, atas nama Pansus, izinkan kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pimpinan yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk menyampaikan laporan kerja Panitia Khusus Ranperda ini di hadapan sidang paripurna DPRD dan juga kepada masyarakat Kota Batam. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh anggota Pansus, pemerintah Kota Batam selaku mitra dalam membahas Ranperda tentang penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dalam rangka diskursus dan penyempurnaan materi muatan Ranperda yang pada hari ini akan dilakukan pengambilan keputusan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para penyelenggara pembangunan perumahan, baik badan hukum maupun asosiasinya, yang ikut memberikan pandangan dari aspek best practice atau praktek terbaiknya, yang nantinya mampu mempresentasikan kendala maupun insentif seperti apa yang dapat kita berlakukan bagi terciptanya lingkungan perumahan yang berkualitas. Dan tak lupa juga staf Pansus dan tenaga ahli pendamping yang telah memberi dukungan teknis maupun substantif sehingga pembahasan Pansus berjalan dengan lancar. Hadirin sidang paripurna yang berbahagia, sebagaimana telah disampaikan, DPRD Kota Batam melalui penjelasan inisiatif DPRD atas rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan pada tanggal 22 Oktober tahun 2025, serta dilanjutkan dengan permohonan perpanjangan waktu pembahasan oleh pada rapat paripurna DPRD pada hari Senin 16 Maret 2026. Panitia khusus bersama dengan tim pemerintah Kota Batam telah melaksanakan serangkaian pembahasan, pendalaman materi, konsultasi, harmonisasi, dan penyempurnaan substansi hingga finalisasi Ranperda pada tanggal 23 Juni 2026. Penyusunan Ranperda ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman yang menegaskan bahwa suatu kawasan perumahan harus dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai bagian dari upaya mewujudkan hunian yang layak. Kemudian ketentuan tersebut diperkuat melalui peraturan paripurna nomor 14 tahun 2016 bagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2021 yang menegaskan bahwa prasarana merupakan kelengkapan dasar lingkungan hunian yang harus memenuhi standar kelayakan, kesehatan, keamanan, dan kenyamanan bagi masyarakat. Berangkat dari amanat regulasi tersebut, Pansus memandang bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan instrumen hukum yang mampu menjamin terselenggaranya lingkungan perumahan yang tertata, berkualitas, aman, nyaman, dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Batam. Dalam proses pembahasannya, Pansus tidak hanya melakukan pembahasan internal bersama pemerintah Kota Batam, tetapi juga melakukan berbagai konsultasi dan studi komparasi guna memperoleh perspektif yang lebih luas serta memastikan bahwa regulasi yang disusun dapat diterapkan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kita. Pansus melakukan kunjungan kerja ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bogor yang telah memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan. Dari kunjungan tersebut, Pansus memperoleh berbagai masukan terkait praktek-praktek terbaik dalam penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial, termasuk mekanisme pemenuhan kebutuhan sarana pendidikan, ruang terbuka, dan fasilitas publik lainnya sebagai bagian dari pembangunan kawasan perumahan yang berkelanjutan. Selanjutnya, Pansus juga melakukan konsultasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia guna memastikan substansi Ranperda selaras dengan arah kebijakan nasional di bidang perumahan dan kawasan pemukiman. Dalam konsultasi tersebut, Kementerian menyampaikan dukungan terhadap upaya daerah dalam memperkuat tata kelola PSU perumahan serta memberikan berbagai masukan strategis agar regulasi yang dibentuk memiliki kepastian hukum, daya guna, dan daya laksana yang optimal. Kementerian juga menyatakan kesiapan untuk mendukung pemerintah daerah baik dari aspek kebijakan maupun fasilitas program dalam rangka
mewujudkan lingkungan perumahan yang layak, sehat, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Selain itu, Pansus juga melakukan konsultasi dan harmonisasi bersama Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau guna memastikan seluruh materi muatan Ranperda telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dari aspek kewenangan, teknis penyusunan peraturan daerah, maupun implementasinya di lapangan. Hadirin sidang paripurna yang terhormat, penyusunan Ranperda ini bahkan telah melalui 1 kali perpanjangan masa pembahasan. Hal tersebut menunjukkan kesungguhan Pansus dan tim pemerintah Kota Batam dalam menyempurnakan substansi Ranperda agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memperhatikan dinamika penyelenggaraan perumahan di Kota Batam, serta dapat dilaksanakan secara optimal oleh perangkat daerah terkait. Pansus memahami bahwa selama ini pemerintah Kota Batam telah memiliki instrumen pengaturan dalam bentuk peraturan wali kota. Namun dalam prakteknya masih ditemukan berbagai kendala, khususnya dalam melakukan penegakan hukum dan penertiban terhadap penyalahgunaan maupun perubahan fungsi prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pada kondisi tersebut, pemerintah Kota Batam memerlukan dasar hukum yang lebih kuat dalam bentuk peraturan daerah agar pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih efektif dan memiliki kepastian hukum. Terlebih lagi, Kota Batam memiliki karakteristik yang unik sebagai daerah otonom sekaligus juga kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dengan keberadaan BP Batam sebagai pemegang kewenangan hak pengelolaan lahan. Oleh karena itu, keberadaan peraturan daerah ini menjadi instrumen strategis untuk menciptakan kepastian dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan, menjaga keberlanjutan lingkungan hunian, serta menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat terhadap lingkungan perumahan yang layak, sehat, aman, dan nyaman. Terhadap materi muatan Ranperda yang terdiri atas 16 bab dan 52 pasal. Pada prinsipnya, panitia khusus menerima hasil fasilitasi Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Namun terhadap saran yang mengusulkan agar pengaturan mengenai kriteria lokasi tempat pembuangan sampah diatur melalui peraturan wali kota, Pansus berpendapat bahwa ketentuan tersebut tetap perlu dipertahankan dalam peraturan daerah sebagai standar minimum yang wajib dipenuhi oleh setiap penyelenggara pembangunan perumahan. Pendapat ini didasarkan pada hasil konsultasi publik dan pembahasan bersama para pengembang serta asosiasi pengembang perumahan yang pada prinsipnya dapat menerima ketentuan tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap kualitas lingkungan hunian masyarakat. Hadirin sidang paripurna yang berbahagia, Pansus meyakini bahwa keberhasilan pembangunan perumahan tidak hanya diukur dari jumlah rumah yang dibangun, tetapi juga dari kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menyertainya. Karena itu, Ranperda ini diharapkan menjadi fondasi hukum yang mampu menjamin terciptanya kawasan perumahan yang tertata, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta memberikan kepastian dan perlindungan bagi masyarakat Kota Batam. Dengan memperhatikan seluruh proses pembahasan, pendalaman substansi, konsultasi, harmonisasi, fasilitasi, serta penyempurnaan yang telah dilaksanakan, panitia khusus berkesimpulan bahwa rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan telah memenuhi aspek filosofis, sosiologis, dan juridis untuk ditetapkan sebagai menjadi peraturan daerah Kota Batam. Untuk itu, melalui rapat paripurna DPRD Kota Batam yang terhormat ini, panitia khusus memohon persetujuan seluruh anggota DPRD Kota Batam agar rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dapat disetujui bersama dan selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah Kota Batam. Hadirin sidang paripurna yang berbahagia, demikian laporan kerja Pansus penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas ini disampaikan. Untuk itu, melalui rapat paripurna DPRD Kota Batam yang terhormat ini kiranya bisa disetujui untuk ditetapkan dan disahkan menjadi Perda Kota Batam. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia khusus Ranperda tentang penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan, Ketua Haji Joko Mulyono SH MH, Wakil Ketua Insinyur Haji Suryanto,
anggota Rival Pribadi SH, Yefri Kamarudin SEMM, Setia Putra Tarigan, Banyuari Nopianto, Mangihut Raja Guguk SEMM, Jimmy Simatupang ST, Walventus Tindaun AMD, Siti Nurlailah STMM, Amir Sah ST, Safari Ramadan SPDI, Bianto SH, Muhammad Rizki Aji Perdana. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Insinyur Haji Suryanto yang telah menyampaikan laporannya, di mana dapat kita simpulkan bahwa Pansus dan tim pemerintah Kota Batam telah rampung membahas Ranperda tentang penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan, dan selanjutnya dapat ditetapkan. Keputusan diserahkan kepada rapat paripurna. Selaku pimpinan rapat paripurna, saya perlu menanyakan terlebih dahulu kepada seluruh anggota Dewan yang hadir. Apakah saudara-saudara menyetujui penetapan Ranperda tentang penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan menjadi perda? Apakah dapat disetujui? Buat sikitlah. Terima kasih. Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 4 huruf A, angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, diatur setelah persetujuan DPRD, dilanjutkan dengan pendapat akhir Wali Kota Batam dan pendapatan keputusan bersama. Untuk efisiensi waktu, kepada Wali Kota Batam, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat akhir Wali Kota Batam atas laporan Pansus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan, Rabu 24 Juni 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, selamat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat saudara pimpinan, serta seluruh anggota DPRD Kota Batam. Yang saya hormati rekan-rekan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, saudara Sekretaris Daerah, saudara Asisten Staf Ahli, Kepala Badan, Kepala Dinas Instansi, Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepri Kota Batam, Kepala Bagian dan Camat se-Kota Batam, rekan-rekan pers, hadirin dan undangan yang saya muliakan. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada hari yang berbahagia ini kita semua masih diberikan waktu dan kesempatan untuk hadir dalam rangka mengikuti sidang paripurna DPRD dengan agenda laporan panitia khusus pembahasan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan. Saudara pimpinan, anggota dewan, dan hadirin yang kami muliakan. Pertama, pemerintah Kota Batam mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada DPRD Kota Batam, khususnya panitia khusus rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan
yang telah melakukan pembahasan bersama tim pemerintah Kota Batam serta stakeholder terkait lainnya sehingga rancangan peraturan daerah ini dapat kita selesaikan. Penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan kawasan perumahan yang layak huni, aman, nyaman, sehat, dan berkelanjutan. Ketersediaan PSU yang memadai tidak hanya menjadi kewajiban penyelenggara pembangunan perumahan, tetapi juga merupakan hak masyarakat yang harus dijamin keberlangsungannya oleh pemerintah daerah. Seiring dengan pesatnya perkembangan pembangunan perumahan di Kota Batam, diperlukan suatu pengaturan yang komprehensif guna memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah, pelaku pembangunan, dan masyarakat dalam penyediaan pembangunan, penyerahan, pengelolaan, pemanfaatan, serta pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan. Saudara pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan yang telah disetujui bersama ini merupakan langkah strategis pemerintah Kota Batam dan DPRD Kota Batam dalam menjawab berbagai persoalan penyelenggaraan perumahan yang selama ini berkembang di tengah masyarakat. Peraturan daerah ini disusun untuk memastikan bahwa setiap pembangunan perumahan tidak hanya berorientasi pada pembangunan rumah semata, tetapi juga menjamin tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memadai, berkualitas, dan berkelanjutan sebagai bagian dari pelayanan dasar kepada masyarakat. Melalui peraturan daerah ini ditegaskan kewajiban setiap pengembang untuk menyediakan dan membangun prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan sesuai rencana tapak yang telah disahkan, termasuk penyediaan jalan, lingkungan drainase, sistem sanitasi, tempat penampungan sementara sampah, ruang terbuka hijau, sarana sosial, serta utilitas penunjang lainnya. Selain itu, peraturan daerah ini memberikan kepastian hukum mengenai kewajiban penyerahan PSU perumahan kepada pemerintah daerah, sehingga aset yang selama ini dimanfaatkan masyarakat dapat segera dikelola, dipelihara, dan ditingkatkan kualitas pelayanannya oleh pemerintah daerah sesuai kewenangan yang dimiliki. Kekhususan Kota Batam sebagai kawasan yang memiliki kewenangan pertanahan yang juga melibatkan Badan Pengusahaan Batam menjadi perhatian penting dalam peraturan daerah ini. Oleh karena itu diatur mekanisme koordinasi dan sinergi antara pemerintah Kota Batam dan BB Batam dalam proses penyerahan, legalisasi, serta pengambil alihan pengelolaan PSU perumahan yang belum diserahkan oleh pengembang. Peraturan daerah ini juga memberikan solusi terhadap permasalahan PSU perumahan yang selama bertahun-tahun belum diserahkan, termasuk dalam kondisi pengembang tidak diketahui keberadaannya atau masa alokasinya telah berakhir, sehingga kepentingan masyarakat tetap terlindungi dan pelayanan publik dapat terus berjalan. Saudara pimpinan, anggota Dewan, dan tamu undangan yang kami hormati, setelah melalui proses kajian dan pembahasan yang strategis dan komprehensif terhadap Ranperda tentang penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan, akhirnya pada hari ini Ranperda tersebut dapat diselesaikan dan disepakati bersama antara pemerintah Kota Batam dan DPRD Kota Batam. Dengan ditetapkannya peraturan daerah ini, pemerintah Kota Batam berharap penyerahan PSU perumahan di Kota Batam dapat berlangsung secara lebih tertib, terencana, berkelanjutan, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, pengembang, dan pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan hunian yang layak, aman, nyaman, dan berkualitas. Untuk itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pansus DPRD, tim pemerintah Kota Batam, dan seluruh stakeholder yang terlibat dalam perumusan penyusunan Ranperda ini atas berbagai masukan, saran, koreksi,
dan penyempurnaan yang diberikan selama proses pembahasan. Seluruh masukan tersebut telah memperkaya substansi Ranperda sehingga menghasilkan pengaturan yang lebih baik, aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan Kota Batam. Selanjutnya, pemerintah Kota Batam akan menyampaikan Ranperda yang telah disepakati ini kepada Gubernur Kepulauan Riau untuk mendapatkan nomor register sesuai ketentuan pasal 100 ayat 2 Permendagri nomor 80 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri nomor 120 tahun 2018 tentang pembentukan produk hukum daerah. Demikian pendapat akhir ini kami sampaikan. Semoga dengan telah ditetapkannya peraturan daerah tentang penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan ini dapat menjadi landasan hukum yang kuat dalam mewujudkan penyelenggaraan PSU, perumahan yang tertib, berkualitas dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Batam. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih kepada Wali Kota Batam yang telah menyampaikan pendapat akhirnya. Pada intinya, pemerintah Kota Batam menyetujui Ranperda tentang penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Selanjutnya, dipersilakan Wali Kota Batam dan pimpinan DPRD dan didampingi pimpinan Pansus mengambil tempat untuk menandatangani keputusan bersama. Setelah penandatanganan keputusan bersama, diminta kepada Sekretaris Dewan untuk menindaklanjuti sesuai keputusan yang berlaku. Dengan disahkan atau ditetapkannya Ranperda tentang penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan diharapkan memberikan landasan hukum dalam melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan di Kota Batam, sehingga memberikan rasa aman, nyaman, serta lingkungan yang baik dan sehat bagi pengguna dan atau pemilik perumahan, serta untuk memudahkan pemerintah Kota Batam dalam melakukan pengendalian dan pemeliharaan agar fasilitas berfungsi sebagaimana mestinya.
sidang dewan yang saya hormati, hadirin dan undangan yang berbahagia. Sebelum rapat paripurna berakhir, perkenankan kami membacakan surat dari Badan Anggaran DPR Kota Batam nomor 085-170-6 Romawi _2026 tanggal 17 Juni 2026 perihal penjadwalan kunjungan kerja Badan Anggaran DPR Kota Batam pada tanggal 24 sampai 26 Juni 2026 ke DPR Kota Palembang. Selaku pimpinan rapat paripurna, sebelum mengambil keputusan kami tanyakan terlebih dahulu kepada seluruh anggota dewan yang hadir. Apakah saudara-saudara dapat menyetujui keputusan DPR Kota Batam tentang perubahan ketiga agenda bulan Juni 2026? Apakah dapat disetujui? Terima kasih. Dengan demikian, usai sudah rapat paripurna pada hari ini. Sekali lagi, saya atas nama pimpinan dan anggota DPR Kota Batam menyampaikan ucapan terima kasih kepada Wali Kota Batam dan Wakil Wali Kota Batam beserta jajarannya, rekan-rekan pers, dan para undangan yang telah berkenan hadir mengikuti rapat paripurna ini dari awal hingga selesai. Izin pimpinan. Izin. Silakan. Izin. Mang Iwet Raja Gup, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Izin. Kebetulan ada di sini Pak Wali, ada sedikit sampaikan Pak Wali. Perlu kita apresiasi juga pimpinan buat Pak Wali Kota Batam kemarin langsung turun Pak Wali Kota Batam buat anak kita yang sudah langsung tanggap Pak Wali Kota Batam di Sagulung, anak yang 9 tahun. Mungkin kita perlu apresiasi buat Pak Wali Kota Batam yang langsung turun ke lapangan, tepuk tangan Pak Wali Kota Batam, dan menjamin pendidikannya Pak Wali. Saya sangat apresiasi dan juga merinding. Baru kali ini Wali Kota Batam yang sudah langsung turun, langsung tanggap ketika anak-anak kita yang ada kekerasan anak dan juga pelecehan. Sekali lagi terima kasih Pak Wali. Mudah-mudahan OPD khusus OPD yang menangani pemberdayaan perempuan dan anak perlu dikuatkan Pak Wali sehingga tidak ada lagi anak-anak kita pelecehan seksual, kekerasan anak di Kota Batam dan juga termasuk eksploitasi anak di Kota Batam. Sekali lagi terima kasih Pak Wali yang sudah perhatian untuk anak-anak kita. Terima kasih, itu aja Pak Wali. Luar biasa. Baik, terima kasih Pak Manghud yang telah menyampaikan instruksinya tadi. Baik, kami pimpinan dan atas nama anggota DPR Kota Batam ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Wali Kota Batam yang peduli dengan masyarakat. Mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, kita lanjut. Akhirnya, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, tepat pukul 11:52 waktu Indonesia Barat, rapat paripurna saya nyatakan berakhir dan ditutup secara resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa kali tadi? Berapa?